Ya, kita ketemu lagi. Topik kita pada metode ilmiah ataupun penulisan karya ilmiah ini hari ini ialah how to conduct background research atau bagaimana melakukan penelitian latar belakang. Nah, kita bacakan dulu dahulu ya. Ini topiknya agak apa ya, menarik juga ini. Ya, kita lihat once you have, nah ini dia, kita baca. Once you have decided upon a research project and you are able to sum up your proposed research in one sentence, it's time to start planning your project. The first thing you need to do is your background research. This will help you to become more familiar with your topic and introduce you to any other research which will be of benefit to you when you begin your own project. Ya, jadi katanya di sini setelah kita memutuskan sebuah proyek penelitian, maka kita akan merangkum penelitian yang akan kita usulkan dalam satu kalimat. Inilah saatnya, satu kalimat ini pengertiannya judulnya ya, judul apa yang mau kita buat. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencari atau menyiapkan latar belakangnya ya. Jadi topik kita itu supaya akrab dan bermanfaat ya bagi orang lain. Nah, sekarang kita lihat lagi. Conducting primary and secondary research. There are two types of background research: primary research. There are two types of background research: primary research and secondary research. See Table 2. Primary research involves the study of a subject through first-hand observation and investigation. This is what you will be doing with your main project, but you may also need to conduct primary research for your background work, especially if you are unable to find any previously published material about your topic. Ya, oke. Jadi di sini bagaimana cara melakukan penelitian primer dan sekunder. Maksudnya di sini apa? Ada dua jenis background research ya, penelitian latar belakang ya. Pertama penelitian primer, kedua penelitian sekunder. Penelitian primer melibatkan studi objek melalui pengamatan penyelidikan langsung. Inilah yang akan Anda lakukan dengan proyek utama Anda. Tetapi Anda mungkin juga perlu melakukan penelitian primer ini untuk pekerjaan latar belakang Anda, terutama jika tidak dapat menemukan materi yang telah diterbitkan sebelumnya tentang topik yang ada. Jadi, seandainya kita membuat penelitian dan tidak ada penelitian terdahulu sebelumnya, kita bisa melakukan penelitian primer. Tetapi ini tidak saya sarankan ya, karena terlalu sulit nanti kita melakukannya, karena kitalah yang mengawali dan selalu membuat yang apa ya istilahnya yang menjadi teoritis yang pertama, dan akan banyak sekali orang akan bertanya kritikan. Kita lanjutkan. Primary research, penelitian primer dapat berasal dari pengamatan atau pengalaman kita sendiri, atau dari informasi yang kita dapat secara pribadi dari orang lain, seperti dilihat pada contoh berikut. Ini contohnya si Jenny ya, ada nih si Jenny. Kita lihat apa pengalaman si Jenny sehingga dia mau dibuatnya menjadi sebuah apa namanya penelitian. Kita baca dulu. I was interested in looking at truancy in schools. Wah, The tunggu idea ya, came about from my kita terlalu cepat bahasanya. I was interested in looking at truancy in schools. The idea came about from my own personal experience as a teacher. I had noticed how some children didn't fit the classic description of a truant, and I wanted to find out more as I thought it might help me to deal with some of the problems children were experiencing. So I guess you'd say my own experience provided me with some initial data. Then I decided to go and have a discussion with some of my colleagues and see if they'd noticed anything like me.
It was really useful to do this because they helped me to think about other things I hadn't even thought of. One of them told me about a new report which had just come out, and it was useful for me to go and have a look at it as it raised some of the issues I was already thinking about. Actually, this made me change the focus of my work a little because I soon found out that there had been a lot of work on one area of what I was doing, but not so much on another area. It was really useful to have done this before I rushed into my research, as I think I might have wasted quite a bit of time. Ya, oke. Jadi si Jenny pengalamannya mengatakan, saya tertarik untuk melihat pembolosan atau anak-anak bolos di sekolah. Idenya muncul dari pengalaman pribadi saya sebagai guru. Setelah memperhatikan bagaimana beberapa anak tidak cocok dengan deskripsi klasik di atas, membolos, dan saya ingin mengetahui lebih banyak karena saya pikir itu dapat membantu saya mengatasi beberapa masalah yang dialami anak-anak. Jadi, saya kira Anda akan mengatakan pengalaman saya sendiri memberi saya berapa data awal. Jadi, dia tertarik kenapa anak-anak sekolah suka bolos. Dan ini juga berdasarkan pengalaman dia di waktu sekolah. Karena dia juga tahu pengalaman dia juga sebagai seorang guru. Then I decided to go and have a discussion with some of. Jadi dia memutuskan untuk pergi berdiskusi dengan beberapa rekannya dan melihat apakah mereka memperhatikan hal seperti saya. Sangat berguna untuk melakukan ini karena mereka memikirkan hal-hal yang sama, bahkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh saya. Salah satu dari mereka memberitahu saya tentang laporan baru yang saja keluar dan berguna bagi saya untuk pergi dan melihatnya, karena itu menyangkut beberapa masalah yang sudah saya pikirkan. Actually, sebenarnya ini membuat saya sedikit mengubah fokus pekerjaan saya, karena saya segera mengetahui bahwa ada banyak pekerjaan di satu bidang dari apa yang saya lakukan, tetapi tidak begitu banyak di bidang lain. It was really sangat berguna melakukan ini sebelum saya bergegas ke penelitian saya, karena saya pikir mungkin telah membuang sedikit waktu. Jadi si Jenny tertarik dengan anak-anak yang membolos di sekolah, kemudian diskusi dengan teman-temannya, dan ke teman-temannya memberi input. Ada yang hal-hal baru dan ada juga yang memang sudah dia ketahui sebelumnya. Jadi dengan melakukan diskusi dia bisa menarik beberapa hal-hal baru untuk latar belakang penelitiannya tentunya ya. Nah, kita lihat lagi. In the above example, Jenny mentions a recently published report which she has read. This is secondary research and it involves the collection of information from studies that other researchers have made of a subject. The two easiest and most accessible places to find this information are libraries and the internet. However, you must remember that anybody can publish information over the internet and you should be aware that some of this information can be misleading or incorrect. Ya, oke. Dari contoh di atas, in the above example, Jenny menyebutkan laporan yang baru-baru ini diterbitkan yang telah dia baca. Ini adalah penelitian sekunder dan ini melibatkan pengumpulan informasi dari studi-studi yang telah dilakukan peneliti lain tentang suatu subjek. Dua tempat yang termudah dan paling mudah memperoleh informasi bagi peneliti ialah perpustakaan dan internet. Nah, ini dia ya. Jadi biasanya orang mencari di perpustakaan atau internet. Tetapi, ini Anda harus ingat, siapapun dapat mempublikasikan informasi melalui internet. Tapi Anda should be aware, harus hati-hati. Ya, bahwa informasi ini dapat menyebabkan misleading, menyesatkan dan salah. Jadi ada ini contohnya yang mahasiswa secara statistik dia itu salah, tetapi
Dia mencari pembuktian di jurnal, karena katanya ada yang membuat di jurnal di internet. Ya, tapi secara ilmu itu salah. Ya, tapi dosennya menganggap itu benar, ya kita nggak masalah lah. Ya, ngapain kita ya, tapi itu salah, salah fatal sekali. Nah, kita lanjutkan lagi. Of course, this is the case of any. Of course, this is the case for any published information, and as you develop your research skills, so you should also develop your critical thinking and reasoning skills. Do not believe everything you are told. Think about the information you are being given. How was it collected? Were the methods sound? What motives did the publishers have for making sure their information had reached the public domain? Ya, ini dia yang harus kalian kembangkan. Tentu saja ini adalah kasus untuk setiap informasi yang diterbitkan, dan ketika Anda mengembangkan keterampilan penelitian Anda juga harus mengembangkan keterampilan berpikir, critical thinking, berpikir kritis, dan reasoning skill, penalaran. Jangan percaya ya semua yang Anda diberitahu di internet. Ya. Pikirkan tentang informasi yang Anda berikan. Bagaimana dikumpulkan? Apakah metodenya sudah bagus? Terus motif apa yang dimiliki penerbit untuk memastikan informasi yang mereka berikan telah mencapai domain publik? Ya, kita baca lagi. By developing these skills early in your work, you will start to think about your own research and any personal bias in your methods and reporting which may be present. Ya, oke. Dengan mengembangkan keterampilan ini di awal pekerjaan ya, sebelum meneliti, Anda akan mulai memikirkan penelitian Anda sendiri, dan ini yang penting. University websites carry information about how to use the web carefully and sensibly for your research, and it is worth accessing these before you begin your background work. The following points will help you to surf the net effectively and efficiently. Ya, jadi untuk memperoleh latar belakang yang bagus, kita bisa menggunakan website ya. Sering kampus itu memberi informasi tentang memberikan informasi tentang cara menggunakan web dengan bijaksana dan hati-hati untuk penelitian kita ya, dan sangat berharga bagi kita untuk menggunakan website tersebut sebelum kita melakukan background work. Jadi di sini pengertiannya bukan hanya kalau PolMed hanya website PolMed ya, banyak universitas-universitas atau kampus-kampus yang memiliki website tentang penelitian ataupun skripsi dan sebagainya. Hal-hal berikut akan membantu Anda dalam surfing, mencari di internet kampus ya. Nah, kita lihat apa saja saran-sarannya. And try to use websites run by organizations you know and trust. And check the About Us section on the web page for more information about the creator and organization. And use another source, if possible, to check any information of which you are unsure. For example, if you are interested in medical information, you can check the credentials of UK doctors by phoning the General Medical Council. And you should check the national source of the data, as information may differ between countries. And for some topics, specific websites have been set up that contain details of questionable products, services, and theories. Example, in medical research you could visit www.quackwatch.com, which contains non-recommended sources of health advice, questionable theories, and details of money-making scams. Ya, oke, jadi kita lihat. And if you come across information that is useful for your research, remember to keep a record of all the information you will need to reference the website in your report or dissertation. See Chapter 12. And although it is tempting to cut and paste information from relevant websites, you must be careful if you choose to adopt this procedure. All cut and paste sections must be clearly marked so that you do not accidentally, or intentionally, pass off the information as your own work. Ya, oke.
Jadi kita lihat, inilah tip-tip kalau kita mau mengutip atau mengcopy paste dari internet ya, website perguruan tinggi yang lain. Gunakan website perguruan tinggi yang kita tahu dan kita percaya. Terus periksa tentang kami pada About Us. Di setiap website ada ini ya, halaman web untuk informasi lanjut tentang pencipta dan organisasinya. Ketiga, gunakan sumber lain jika mungkin Anda memeriksa informasi yang Anda tidak yakin. Nah, ini dia ya. Misalnya, Anda tertarik dengan informasi medis. Anda dapat memeriksa kredensial dokter dengan menelepon. Pamannya ini ada General Medical Council di Inggris ya. Keempat, harus memeriksa sumber data nasional karena informasi mungkin berbeda tiap negara. Kelima, untuk beberapa topik tertentu, situs web tertentu telah disiapkan berisi detail produk, layanan, dan teori yang meragukan. Contohnya, dalam bidang medikal atau kesehatan ya, bisa mengunjungi www.quackwatch.com dan lain-lain. Jadi kadang ada website-website tertentu yang sudah menyediakan informasi yang mendalam. Terus saya tanya lagi, jika Anda menemukan informasi yang berguna untuk penelitian Anda, ingat untuk to keep a record, mencatat semua informasi yang perlukan, terus dan mencatat rujukan alamat websitenya. Nah, terakhir, meskipun Anda tergoda untuk menguat copy paste informasi ya, jangan lupa melampirkan alamat pengutipannya. Pastikan kita tidak mengkena copyright ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana menggunakan perpustakaan using interlibrary loan. Ini menggunakan antar perpustakaan, tapi ini kita di Indonesia masih belum jalan ya, karena antar perpustakaan belum saling terkoneksi. Di luar negeri sudah, tapi kita baca saja. If you are a student, your institutional library will probably offer an interlibrary loan service, which means that you can access books from other university libraries if they are not available in your library. A useful website is www.copacy.ac.uk, which provides free access to the online catalogues of university research libraries in the UK and Ireland. This is a useful service if, when referencing, you find that a small amount of information is missing. See example 5 below. Ya, oke. Jadi bagi di luar negeri, interlibrary atau antar library ini sudah berjalan ya. Jadi kita minjam di Polmed untuk buku yang ada di, katakanlah di Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta. Tetapi kalau sekarang ini kan belum jalan, jadi nggak usahlah kita bahas ya. Selanjutnya adalah keeping record. Bagaimana menyimpan rekaman atau mencatat. Keeping records. When you begin your background research, keep accurate records of what data was gathered from which sources. This will save you plenty of time and frustration later, especially when you come to 44 Chapter 4. Write your research proposal, or final report. A useful way to organize your notes is to separate your files and folders into primary and secondary research. For handwritten notes, such as those taken from library books and journal articles, keep an A4 file with the relevant pages slotted into the separate sections. For information stored on your PC or laptop, such as typed notes, transcripts, and information obtained from websites, place the documents in the relevant folder and keep document and folder names simple so that you can access the information easily when required. Remember to back up all folders and documents on a regular basis. Ya, katanya di sini, bagaimana cara mencatat atau membuat note dari penelitian orang. Ketika Anda melakukan penelitian latar belakang, buatlah catatan akurat tentang data apa yang Anda kumpulkan, dari sumber mana, karena ini akan menghemat banyak waktu dan frustasi nantinya. Terutama ketika Anda harus mulai menulis proposal penelitian Anda atau laporan akhir.
Cara berguna mengatur catatan-catatan ini adalah memisahkan filenya dan foldernya menjadi atau menulis namanya di folder primer dan sekunder. Ya. Untuk catatan tertulis, tulis tangan, pisahkan ya. Seperti yang diambil dari buku atau per jurnal, simpan dalam file A4 atau kertas yang ukurannya tertentu. Dan untuk informasi yang disimpan di laptop, yang diketik ya, dari website dan sebagainya, dokumen ya, letakkan dokumen pada folder tertentu dan simpan dokumen tersebut sehingga sederhana dan Anda bisa membukanya kembali ketika dibutuhkan. Kita baca lagi. Primary research. For the primary research file or folder, notes from each contact can be separated by a contact sheet or document which gives the name of the person, the date, and time you met, and a contact number or address. Ya, untuk penelitian primer ya, yang kita ambil datanya langsung kepada orangnya, kita disuruhnya di sini catatan dari setiap kontak dapat dipisahkan dengan lembar kontak atau dokumen dengan mencantumkan nama orang tersebut, tanggalnya, waktu bertemunya, serta nomor telepon dan alamatnya. Ya, secondary research. Secondary research. In the secondary research file or folder, each page of notes or document can be headed by details of the publication in the same format that will be used in the bibliography, author and initials. Date of publication, title of publication, place of publication and publisher. If it is a journal article, remember to include the name of the journal, the page numbers of the article and the volume and number of the journal. It is also useful to include the location of this publication so that it can be found easily if needed again. Website or library shelf location. Once you have stored this information electronically, it is a simple job to cut and paste your references when you come to compile the reference section and bibliography of your report or dissertation. See Chapter 12. Ya, oke. Kita lihat ya. Jadi kalau dia penelitiannya sekunder, data sekunder, ya, dalam file sekunder, penelitian sekunder, setiap halaman atau catatan dokumen dapat diberi kop atau kepala surat dengan berisikan rincian publikasi, ya, format yang sama akan digunakan dalam daftar pustaka. Nah, ya. Jadi kalau itu kita buat saja dia langsung menjadi daftar pustaka, jangan ditunggu-tunggu. Nanti menjadikan kita kebingungan sendiri mencarinya lagi. Siapa yang mengatakan ini dan dalam jurnal apa ya. Nah, yang perlu kita catat adalah siapa penulisnya, inisialnya, tanggal publikasi, judul artikel, judul publikasinya, tempat penerbitan, dan penerbitnya. Jika artikel jurnal, jangan lupa mencantumkan nama jurnal, nomor halaman artikel, volume, serta nomor jurnal. Juga akan berguna untuk mencantumkan lokasi publikasi, sehingga dapat ditemukan dengan mudah. Berarti alamat websitenya juga harus ada, kita catat ya. Nah, setelah kita catat semua informasi ini secara elektronik, hingga memudahkan kita melakukan cut and paste ya, referensi. Nah, ini contohnya background information. Untuk penelitian primer ini ada orangnya, observasi, pengalaman, catatan perusahaan, catatan perusahaan, dokumen pribadi, data statistik ya, data statistik. Terus ada lagi di sini karya sastra, ya, karya seni, film, video kalau ada, dan kalau ada hasil laboratorium, eksperimen laboratorium.
Sedangkan untuk background secondary research itu buku-bukunya, hasil-hasil penelitian, laporan, baru jurnal, artikel jurnal, artikel yang direproduksi secara online, ataupun debat-debat ilmiah, kritik karya sastra, kritik karya seni, terus analisis kejadian peristiwa sejarah. Nah, inilah yang kita buat ya. Ini semua dibuat untuk memudahkan kita nantinya. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Summary. And there are two types of background research, primary and secondary research. Ya, kesimpulan. Ada dua jenis penelitian latar belakang, yaitu primer dan sekunder. Maksudnya di sini bagaimana kita membuat latar belakang penelitian kita itu yang akan membutuhkan data primer ataupun data sekunder. And primary research involves the study of a subject through first-hand observation and investigation. Ya, penelitian primer melibatkan studi tentang subjek melalui pengamatan dan penyelidikan langsung. And secondary research involves the collection of information from studies that other researchers have made of a subject. Ya, penelitian sekunder melibatkan pengumpulan informasi dari studi dan peneliti lain telah membuatnya. Nah, ya, jadi ya. And for most research, the easiest and quickest way to access secondary sources are libraries or the internet. Ya, untuk penelitian sekunder yang paling gampang itu adalah menggunakan perpustakaan dan internet. And any information obtained from secondary sources must be carefully assessed for its relevance and accuracy. Ya, setiap informasi yang diperoleh dari sumber sekunder harus hati-hati dinilai, assess it, untuk relevansi dan akurasinya. Nah, kita lanjut lagi. And notes from primary and secondary sources should be carefully filed and labeled so that the source can be found again, if required. Ya, catatan dari sumber primer dan sekunder harus hati-hati diarsipkan dan diberi label sehingga sumbernya dapat lagi kita temukan kalau dibutuhkan. And when noting details for books, reports, or articles which may appear in the final report, include all the details which would be needed for the bibliography. Ya, ketika kita mendetail tentang membuat rincian tentang buku, laporan, artikel yang mungkin kita butuhkan untuk laporan penelitian kita, termasuk semua rincian yang ada di dalamnya, untuk dicatat agar bisa memudahkan kita membuat bibliografi, maksudnya daftar pustakanya nanti. Ya, jangan kita buat karena kita tidak catat sebelumnya, sulitan kita. Nah, barangkali sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.